makam Syekh Burhanuddin. Serius panas kan? Kita lanjut ya kan ke video kita kali ini. Kita akan berkunjung ke atau berziarah ke makam Syekh Burhanuddin yang masih di Kampar ya kan, di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri. Kecamatannya Kecamatan Kampar Kiri. Oke, rekan diikuti terus video-video kami. Ya, mudah-mudahan video kami sedikit memberikan informasi dan wawasan dan menghibur ya. Kalau nggak menghibur, dianggap saja menghibur ya kan. Terus jangan lupa kan, ini yang jangan lupa like, comment, and subscribe biar senang hati kami kan. Oke. Nah, ini perjalanannya ya kan. Kami sedang menuju ke makam Syekh Burhanuddin, ulama besar penyebar agama Islam di kota Lipat Kain, khususnya Kampar Kiri, Provinsi Riau ya para juragan. Nyala kan? Jalannya mantap. Dari Sumbar. Perjalanannya berkelok-kelok turun naik ya kan. Jadi kalau para juragan di sini utamakan keselamatan ya kan. Hati-hati di perjalanan. Ini kalau dari arah Pekanbaru ini belok kanan ya kan, menjelang ke Jembatan Kembar itu. Jadi kalau dari Tugu Katulistiwa ya, dari yang sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya, itu sekitar 100 meter belok kanan ya kan, kalau dari arah ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru. Ada tulisannya di depan ya kan, air terjun Batu Dinding. Nah, bisa belok ke sana karena satu arah dengan air terjun Batu Dinding. Oke para juragan, ini kita sekarang sudah berada di lokasi makam Syekh Burhanuddin ya, di Desa Kuntu, di Kampar Kiri ya kan, di Provinsi Riau. Beliau ini ulama besar yang menyebarkan Islam ya, khususnya di Lipat Kain ini ya kan, di Kabupaten Kampar Kiri, Provinsi Riau. Dan menurut sejarahnya ini beliau, kalau nggak salah ya, lebih dulu ada menyebarkan Islam di sini dibandingkan Wali Songo ya. Nah, nanti tolong dikoreksi kalau ada yang salah ya kan. Jadi ini kita sudah berada di lokasinya. Oke, ini ya juragan. Kita ziarah ke makam beliau. Jadi wilayah ini lebih dikenal dengan sebutan Kuntu Darussalam ya kan. Jadi nuansa keislamannya memang terlihat betul. Jadi beliaulah yang menyebarkan Islam pertama kali di Lipat Kain ya, khususnya di Desa Kuntu ini. Ini lokasi makamnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para juragan, ini lokasi makamnya. Nanti kita akan berdoa di sini. Ya, mudah-mudahan beliau Allah tempatkan di tempat yang mulia. Ya, karena beliau sudah sangat berjasa besar memperkenalkan Islam bagi masyarakat tempatan. Ya, khususnya di Desa Kuntu ini ya. Lipat Kain, Kabupaten Kampar Kiri. Oke, ini keterangannya ya. Periode perjuangan beliau nih ya, para juragan. Periode perjuangannya Syekh Burhanuddin dalam menyebarkan agama Islam. Periode tahun 560 sampai dengan 570 Hijriah. 1141 sampai dengan 1151 Masehi. Selama 10 tahun di Batu Hampar, Sumatera Barat. Kemudian periode tahun 570 sampai dengan 575 Hijriah atau 1151 sampai dengan 1156, selama 5 tahun di Kumpulan Sumbar. Kemudian periode ketiga
tahun 575 sampai dengan 590 atau 1156 sampai dengan 1171 Masehi, selama 15 tahun di Ulakan Pariaman Sumbar. Periode keempat tahun 590 sampai dengan 610 Hijriah, 1171 sampai dengan 1191 Masehi, selama 20 tahun sampai wafat di Kuntu. Ya, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Nah, dikutip dari buku Ketarbiahan Jakarta 1984. Oke ya. Jadi sangat besar perjuangan beliau ya para juragan dalam menyebarkan agama Islam ya, khususnya di desa Kuntu dan desa wilayah-wilayah lain yang sudah dijabarkan tadi ya. Oke, nanti kita akan berdoa di situ ya. Mudah-mudahan beliau Allah tempatkan di tempat yang mulia. Oke para juragan, kita lanjutkan untuk berdoa dulu ya. Mudah-mudahan dengan cara kita berziarah seperti ini mengingatkan kita kepada kematian ya, dan membuat kita lebih bertawakal lagi, lebih bersemangat lagi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke para juragan, mari kita berdoa dulu. Sekarang kita bersama Bapak Soekarno ya Pak, Bapak Soekarno yang memang menjaga lokasi makam ulama kita, ulama Syekh Burhanuddin. Ya, kita sedikit-sedikit mau tanya-tanya sama beliau ya teman-teman ya, tentang sejarahnya Syekh Burhanuddin itu. Gimana itu Pak, Syekh Burhanuddin? Yang Bapak tahu lah. Kisah-kisahnya. Kisah-kisah beliau ya, ceritanya dulu kan ini sungai kan, terus beliau meninggal langsung di kubur sini, sungainya langsung pindah malam itu juga. Jadi sungainya awalnya di sini. Di sampingnya. Oh, Ke Serawa nampak. Iya. Jadi teman-teman ada kisah unik ternyata teman-teman. Jadi ada karomah dari beliau ini Syekh Burhanuddin. Jadi menurut Bapak Soekarno tadi, awalnya wilayah itu, itu coba bang di wilayah itu bang, apa teman-teman ya? Tadinya itu sungai ya Pak. Iya. Nah itu sungai katanya, kata Bapak Soekarno ya. Jadi ketika itu masyarakat menguburkan ulama besar kita ini Syekh Burhanuddin di wilayah ini ya Pak. Iya, di tepi sungai. Di tepi sungai ini ya. Jadi dulunya di sungai, tepi sungai, kemudian dikuburkan beliau di sini. Sungainya Pindah. langsung pindah teman-teman ke tempat yang lebih jauh dari sini lagi. Nah, jadi mungkin ini salah satu karomah dari
beliau ya teman-teman ya. Jadi begitulah cerita dari Bapak Soekarno ya, penjaga makam ini. Kalau ke rumah-rumah lainnya apa? Rumahnya yang ada peninggalan itu apa? Satu kitab, kedua stempel, tiga pedang. Bisa Ada juga ya Pak. masih disimpan di mana tuh Pak? Simpannya di suku-sukunya. Oh enggak. Suku ini megang ini. Iya, nah, iya. suku ini megang ini. Oh gitu ya. Bukan di sini ya? Bukan. Ya, ada yang bilang bikinkan museum kecil-kecilan sini. Nah, nanti taruh di situ. Iya, habis Waktu ada orang nengok. menonjol, tanya-tanya kan tinggal menunjukkan lagi ini. Kalau itu udah mau katanya takut hilang. Iya. Jadi menurut Pak Soekarno lagi ya teman-teman. Jadi Syekh Burhanuddin ini banyak juga meninggalkan peninggalan-peninggalan yang bisa dikatakan sebagai bukti sejarah ya. Bukti sejarah beliau melakukan perjuangan menyebarkan Islam di wilayah ini ya. Salah satunya tadi kitab ya Pak. Ada kitab, ada pedang, stempel dan lain sebagainya teman-teman. Jadi itu bukti-bukti sejarah bahwa beliau memang penyebar Islam di wilayah Kampar Kiri ini khususnya. Ya karena beliau tadi seperti yang kita ketahui beliau menyebarkan Islam di sini selama 20 tahun ya Pak. 20 tahun ya. Jadi mungkin itu dulu ya teman-teman untuk bahasan kita hari ini ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan balik lagi ke sini ya, kita mungkin akan lebih intens lagi nanti berbincang-bincang dengan Bapak Soekarno. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Terima kasih juga sudah diizinkan kami mampir. Oke baik Pak Juragan, itu tadi ziarah kami ke makam salah satu ulama besar kita ya, Syekh Burhanuddin yang menyebarkan Islam di Kampar Kiri ya, Provinsi Riau. Oke baik Pak Juragan, karena ini waktunya udah waktu zuhur ya, kita laksanakan sholat dulu ya, biar tenang hatinya kita untuk menjalankan aktivitas kita selanjutnya. Oke Pak Juragan, disimak terus video-video kami selanjutnya. Kita mampir dulu ke masjid Pak Juragan, sholat zuhur dulu. Oke teman-teman, nah ini sungai yang kita ceritakan tadi. Jadi sungai Sebayang ya, sungai ini sebelumnya ada di dekat makam Syekh Burhanuddin tadi ya kan. Nah ini sungainya teman-teman, panjang besar ya teman-teman. Sungai apa? Sebayang. Sungai Subayang. Jadi sungai ini mendadak berpindah dalam tempo 1 malam saja setelah beliau Syekh Burhanuddin dimakamkan di tepiannya. Oke para juragan, jadi ada yang unik tadi dari ziarah kita ke makam Syekh Burhanuddin ya teman-teman. Jadi ternyata beliau ini lebih dulu daripada Wali Songo para juragan. Jadi beliau ini menyebarkan Islam di Pulau Sumatera ya, khususnya di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini. Jadi lebih dulu ada daripada Wali Songo. Jadi udah sangat lama ya beliau ini. Jadi beliau itu bukan ulama sembarangan ya. Dan salah satu keunikannya lagi atau karomahnya ya, ini kembali kepada cerita tadi Bapak Soekarno ya, sebagai juru kunci makamnya. Jadi beliau tadi menceritakan bahwa pada masa itu tepat di sebelah makam Syekh Burhanuddin itu adalah sungai besar para juragan. Jadi masyarakat tempatan menguburkan beliau ya di tepian sungai itu, dan nggak lama kemudian keesokan harinya sungai itu berpindah teman-teman. Dan bekas sungainya tadi sebenarnya masih ada, cuman tadi lupa nggak kita shoot ya teman-teman. Insya Allah di lain waktu nanti kalau ada kunjungan lagi sini kita akan coba shoot nanti untuk sungainya. Jadi kita lihat di jembatan. Nanti kita lihat sungai yang berpindah dari asalnya itu ke seberang sana ya teman-teman. Sungai Sebayang. Jadi ada keunikan yang seperti itu. Kemudian ada juga katanya peninggalan-peninggalan beliau yang dititipkan di suku-suku beliau ya. Misalnya di suku ini ditempatkan kitabnya, di suku yang satu lagi dititipkan pedangnya,
di suku yang satu lagi dititipkan stempelnya dan lain sebagainya. Menjaga. Jadi untuk menjaga pusaka-pusaka beliau ya, barang-barang peninggalan beliau ya. Jadi ternyata luar biasa ya, banyak keunikan yang perlu kita gali lagi sebagai sejarah ya teman-teman, untuk tambah wawasan kita. Jadi Wali Songo itu bisa dibilang ada setelah beliau ya. Jadi di Sumatera penyebar Islam pertama itu beliau, Syekh Burhanuddin. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kami kali ini ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita ya, khususnya wawasan keislaman kita ya. Doa kita untuk beliau Syekh Burhanuddin, mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang setinggi-tingginya atas jasa beliau menyebarkan Islam di Indonesia ya, khususnya di bumi Riau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.